Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sri Utami, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Dengan fasilitator Ibu Lili Idayati dan pengajar praktik Ibu Suparti. Video ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching berperan sebagai supervisor atau pengamat. Praktek coaching bersama saya Sri Utami sebagai supervisor dengan teman saya Devi Lianawati sebagai coach dan Christina Yunita Dewi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Sri Utami. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah hari ini luar biasa, sehat ceria Bu Sri Utami. Bu Sri Utami sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah ya Bu Devi, kita diberi nikmat sehat, kita bisa bertemu untuk melaksanakan praktek ini. Ya. Nah, Bu Devi, sebelum kita mulai melakukan coaching, untuk mengawalinya saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Apakah diperkenankan Bu Devi? Tentu saja Bu Sri Utami, monggo. Terima kasih. Nah, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Baik Bu Devi, untuk coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Devi memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu ya Bu Devi? Izin Bu Sri Utami. Untuk pertanyaan pertama, ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oke Bu Sri Utami, terima kasih. Jadi dalam proses coaching kali ini saya akan berkolaborasi dengan Ibu Christina selaku coachee. Di sini saya akan mengembangkan 3 kompetensi Bu Sri Utami. Jadi yang pertama presence. Jadi saya berusaha hadir sepenuhnya untuk Bu Christina selaku coachee. Kemudian yang kedua saya akan berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Sri Utami. Kemudian saya juga akan berusaha menjadi pendengar yang aktif untuk coachee, supaya coachee saya yaitu Bu Christina itu bisa tergali potensinya sehingga bisa menemukan solusinya. Bu Sri Utami. Terima kasih Bu Devi, bagus sekali. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apa sih yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, jadi dari ketiga kompetensi tadi Bu Sri Utami ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik untuk Bu Christina, yaitu yang pertama, saya akan menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang kedua, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam proses coaching nanti. Terima kasih Bu Dewi. Jadi yang spesifik yang akan Ibu lakukan yaitu di present dan mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Devi. Betul sekali Bu Sri Utami. Nah, ya, kemudian yang terakhir Bu Devi, pertanyaan dari saya, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Begini Bu Sri Utami, dari proses coaching nanti yang akan saya lakukan bersama coachee yaitu Ibu Christina, saya berharap
Koci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi dari nanti pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan itu bisa menggali potensi yang ada di dalam diri Koci. Seperti itu Bu Sri Utami. Baik Bu Devi, demikian dulu ya pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching Ibu terhadap Koci. Ya. Terima kasih Bu Sri Utami. Ya, sama-sama Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kristina. Waalaikumsalam Bu Devi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Bu Devi. Gimana Bu Kristina kabarnya pagi ini? Alhamdulillah Bu Devi sehat selalu. Bagaimana dengan panjenengan hari ini? Alhamdulillah sehat selalu juga. Alhamdulillah Bu Kristina kita dipertemukan kembali, kita bisa berkolaborasi bersama. Begini Bu Kristina, tadi dengar-dengar Bu Kristina mau bertemu dengan saya ya? Iya betul Bu Devi. Oh iya. Adakah sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya Bu Kristina? Iya Bu Devi. Begini, ini terkait dengan rekan guru yang ada di sekolah saya Bu Devi. Itu saya perhatikan dari tahun ke tahun Bu Devi, dalam penyampaian materi itu selalu sama, menggunakan metode konvensional, yaitu hanya ceramah dan ceramah saja. Padahal kalau kita tahu saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mudah untuk digunakan dalam penyampaian materi. Misalnya kita bisa pakai quizzes, jadi anak-anak dalam pembelajaran juga bisa lebih menarik dan anak-anak juga tidak akan merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Baik Bu Kristina. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa rekan Bu Kristina itu pembelajarannya kurang bervariatif, begitu ya Ibu? Betul sekali Bu Dewi. Nah, sekarang begini Bu Kristina, kira-kira apa sih yang diharapkan Bu Kristina dari obrolan kita ini nanti? Jadi dari percakapan kita hari ini Bu Devi, saya berharap nanti adanya suatu perubahan di sekolah saya terkait dengan media pembelajaran atau metode dalam penyampaian materi yang digunakan oleh para rekan guru Bu Devi. Oh iya, berarti di sini Bu Kristina ingin melihat adanya suatu proses perubahan pada diri rekan-rekan Bu Kristina. Terus kira-kira perubahan apa yang ingin dilihat Bu Kristina dari rekan sejawat Bu Kristina tersebut? Saya ingin adanya perubahan Bu Devi, misalkan dalam penyampaian materi atau dalam model dan juga media pembelajarannya itu bisa lebih bervariatif. Misalnya saja seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu bisa memakai aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sekarang itu seperti quizzes yang marak digunakan oleh para rekan guru, dan juga selain menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, kita itu bisa menggunakan hal yang sangat sederhana saja, yaitu bisa menggunakan PowerPoint. Itu kan sudah jauh lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja. Oke, baiklah Bu Kristina. Jadi di sini yang disampaikan Bu Kristina tadi bahwa pembelajaran itu bisa dilakukan dengan lebih bervariatif Bu Kristina, dari model strateginya dengan menggunakan media-media yang kekinian, bisa dikatakan sesuai dengan kodrat zaman seperti itu Bu Kristina. Dan bisa dikatakan bahwa Bu Kristina menghendaki bahwa pembelajaran dengan yang bervariatif itu berada di level 10. Sekarang saya ingin tahu Bu Kristina, kira-kira di sekolah Bu Kristina itu berada di level berapa? Mungkin kalau kita melihat dengan apa yang ada di lapangan itu, di sekolah saya itu sepertinya masih pada level 5, jadi karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior, jadi metode atau model pembelajarannya juga masih menggunakan model yang lama begitu. Oh iya, berarti menurut Bu Kristina di sekolah Bu Kristina itu berada di level 5 J. Sekarang kira-kira
level berapa yang bisa ditingkatkan nantinya di sekolah Bu Kristina? Bisa mencapai level berapa? Mungkin bisa ditingkatkan lagi sampai level 7 Bu Devi. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi itu memang agak sulit, mengingat tadi banyak rekan-rekan senior yang sudah sepuh dan juga tidak menguasai IT, dan juga nanti kalau lebih dari level 7 itu kan kita untuk melakukan perubahan itu dirasa nanti terlalu berat. Berarti dari level 5 ke level 7. Nah, untuk mencapainya kira-kira apa usaha yang bisa dilakukan Bu Kristina? Mungkin kalau untuk rencana atau tindakan yang akan saya lakukan Bu Devi, nanti semacam membuat kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru yang akan saya lakukan secara face to face, tapi nanti dilakukan secara bergantian. Ya, baiklah. Berarti di sini Bu Kristina merencanakan akan melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan terhadap rekan sejawat Bu Kristina tersebut. Nah, selain itu kira-kira ada nggak sih strategi lain yang mungkin Bu Kristina terapkan di sekolah dan rekan-rekan sejawat Bu Kristina tersebut? Kalau tidak dengan mentoring, mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu Devi. Mungkin bisa nanti dibuat kegiatan seperti pelatihan atau workshop. Terus kemudian nanti diharapkan dengan adanya workshop atau pelatihan itu bisa lebih meningkatkan kompetensi para guru, khususnya dalam hal penyampaian materi dan juga dalam penggunaan media-media yang bervariasi. Nah, oke Bu Kristina. Jadi di sini Bu Kristina merencanakan 3 hal, yang pertama mentoring, yang kedua pendampingan, dan yang ketiga Bu Kristina berencana mengadakan semacam workshop. Kira-kira menurut Bu Kristina, yang Bu Kristina nyaman melakukannya atau lebih cepat merealisasikannya yang mana? Mungkin kalau saya lebih condongnya ke mentoring, karena kalau untuk pelatihan atau workshop kita nanti memerlukan persiapan yang lebih matang lagi, kemudian juga perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus diperhitungkan, dan juga untuk mencari narasumber yang kompeten itu juga perlu dipertimbangkan lagi. Gini Bu Kristina, tentunya dalam kegiatan mentoring itu dibutuhkan support dan dukungan. Kira-kira menurut Bu Kristina, siapa saja yang bisa memberikan support maupun dukungan kepada Bu Kristina? Insya Allah nanti kalau saya menggunakan kegiatan mentoring, saya akan meminta bantuan dari rekan guru Bu Devi yang ahli dalam bidang IT dan juga dalam pembelajaran yang sudah menggunakan media yang bervariasi. Berarti bisa dikatakan Bu Kristina akan melakukan kolaborasi. Betul sekali. Ya, saya setuju sekali Bu Kristina. Terus sekarang kira-kira kapan kolaborasi itu akan direalisasikan? Insya Allah secepatnya Bu Devi. Mungkin minggu depan akan bisa saya lakukan, dan saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan sejawat yang ahli dalam bidangnya. Kemudian kita akan mengatur jadwal untuk pelaksanaannya. Ya, oke Bu Kristina, saya sangat setuju dengan langkah-langkah yang akan Bu Kristina lakukan. Kira-kira Bu Kristina, menurut Bu Kristina, percakapan kita hari ini itu menurut Bu Kristina apa yang didapatkan itu dari percakapan kita? Dari percakapan kita hari ini Bu Devi, saya sudah dapat menemukan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru yang ahli dalam bidang IT dan juga dalam penggunaan media-media pembelajaran dalam penyampaian materi. Ya, alhamdulillah ya Bu Kristina sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan proses pembelajaran di sekolah Bu Kristina yang lebih bervariatif, yang lebih inovatif. Oke, saya tunggu ya Bu Kristina kabar berikutnya setelah Bu Kristina melakukan kegiatan mentoring. Saya sudah tidak sabar dengar cerita-cerita Bu Kristina pada kegiatan mentoring itu nanti Bu Kristina. Semoga
rencana Bu Kristina dalam melakukan mentoring ini nanti bisa berhasil dan sukses ya Bu Kristina. Baik Bu Devi, terima kasih banyak. Bu Devi sudah mau meluangkan waktu dan ikut berdiskusi dengan saya untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah yang sedang saya hadapi Bu Devi. Ya, sama-sama Bu Kristina, dan jangan sungkan-sungkan ya kalau jika di lain waktu Bu Kristina ingin sharing, berbagi ataupun berkolaborasi dengan saya, jangan segan-segan untuk menghubungi saya Bu Ya, Kristina. Bu Devi, terima kasih banyak Bu Devi. Ya sudah Bu Kristina, baik seperti itu saja mungkin obrolan kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Sri Utami. Bu Devi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Kristina? Ya betul sekali Bu Sri Utami, dan alhamdulillah sudah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah. Ya, sebelum penutupan ya Bu Devi, Ya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi buat Bu Devi Ya. pasca observasi ini ya. Ya. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Devi. Iya Bu Sri Utami, jadi tadi ketika proses coaching saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta itu yang pertama saya menemukan tujuannya, tujuan dari coaching untuk melakukan coaching, kemudian saya melakukan identifikasi, kemudian menentukan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Di sini saya juga sudah melakukan menggali potensi dari coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Ibu. Ya, oke Bu Devi. Nah, menurut saya sebagai observer ya Bu Devi, Ya. proses coaching tadi Bu Devi dan Bu Kristina itu sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Nah, sesuai dengan proses alurnya dan sudah sesuai dengan alur kita Bu Devi. Nah, di sini Bu Devi juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Devi. Sedangkan Bu Kristina juga sudah menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, pertanyaan terakhir saya Bu Devi, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru didiskusikan Bu Devi? Iya, begini Bu Sri Utami. Jadi saya masih ingin mengembangkan kompetensi, yaitu kompetensi di mana saya harus lebih memahami tentang konsep tirta. Jadi ketika nantinya ke depan saya melakukan coaching terhadap rekan saya yang lain, saya bisa melakukannya dengan lebih baik Bu Sri Utami. Ya, itu ya Bu Devi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Devi. Ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Saya tutup sampai sekian Bu Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya paparkan. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu pejuang pendidikan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.